Nah, baru-baru ini kan baru kemarin. Ya. Kan Pak Dokter ini kan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Gorontalo. Nah, saya tidak sempat hadir Pak Dokter, belum apa ini. Iya, padahal saya berharap Abah itu hadir Ya, kemarin. kalau saya Allah hadir kan lain sampai pertanyaan. Bu, kira-kiraan lo hadir Abah aja lo itu hepol itu. Di Apollo itu. Nah, saya lihat di judulnya itu, di temanya itu Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia khusus Kabupaten Gorontalo dan bahkan dialog. Kita di Hari Bakti dulu. Nah, sudah yang ke 114. Ya. Pak Dokter Irawan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Gorontalo sejak tahun berapa? Tahun 2020. Itu setiap periode berapa tahun? 3 tahun. Berarti udah tahun depan. Ya, tahun depan semua pemilihan ulang. Tapi bisa juga kan, bisa jadi setiap periode, setiap orang berhak untuk berapa periode? 2 periode. Oh, mungkin kalau misalnya ini kan tergantung juga. Tergantung tampil uti Abah jauh. Wa mesti 2 periode. Ya malu itu Abah tampil. Ada kaderisasi. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya Polikader masih menginginkan tipe Dokter Irawan yang di situ kan tidak masalah. Ya. Ada kaderisasi, tapi kalau kader masih menginginkan itu, kalau masih dianggap masih bagus, masih baik, ya alhamdulillah. Ya kan, tapi tidak membatalkan. Kira-kira udah rezeki kan. Oke. Nah, apa maksud ini kegiatan Ikatan Dokter Indonesia? Tanggul lo bakti tiadi Abah. Uluh lo dalam lo bakti. Timak bote malah apa 10 balak kan? Ya, kira-kira bahwa itu boleh lah. Jadi apa namanya Hari Bakti kita IDI ini yang ke-114 itu dia punya tema nasional itu berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Ya. Nah, jadi, yang sudah 100 ke 114. Nah, apa saja yang sudah dilakukan yang baru-baru ini yang dilakukan? Jadi kan ini adalah satu program nasional dari kita di PBID. Yang diamanahkan hingga ke cabang. Ya. Jadi yang akan kita lakukan ini tergantung dia punya cabang masing-masing. Yang pasti konteksnya masih dalam konteks kita berbakti buat negeri, mengabdi untuk rakyat. Nah, untuk Kabupaten Gorontalo ini kita orang punya banyak kegiatan. Itu sudah berakhir atau masih jalan? Masih jalan. Sejak mulai kapan? Mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 20 Mei kemarin. Sampai rencananya akan kita sampai lakukan di hari ulang tahun IDI di bulan Oktober nanti. Panjang. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan. Jadi kan begini, di setiap tahun itu kegiatan besar daripada Ikatan Dokter Indonesia itu ada 2. Itu Hari Bakti dan Hari Ulang Tahun. Oh. Nah, iya. Saya alhamdulillah ada sebuah kesyukuran bagi saya dengan COVID yang mulai melandai ini dan sekarang mungkin malah biasa. Iya. Artinya orang madin moheta ulbuti lo COVID. Iya, artinya karena sudah sekian panjang ini COVID ini kan sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan COVID. Jadi alhamdulillah sekarang ini kegiatan-kegiatan kita lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Nah, sama macam saya dan Pak Dokter harusnya kan jarak ini pakai masker apa semua kan. Nah, sekarang mulai ada kelonggaran. Ya, itu instruksi presiden ya. Iya. Bahwa sudah bisa dilonggarkan untuk masker ini. Nah, kembali ke kegiatan lo di kabupaten ini, itu ada 5 kegiatan pokok. Yang di Hari Bakti ini? Ya, dalam rangka Hari Bakti ini yang akan kita lakukan hingga di bulan Oktober nanti. Dan ini juga berdasarkan arahan dari Ketua IDI Wilayah, Dr. Irianto. Pada saat itu kita rapat semua cabang yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita akan semarakkan HUT IDI, Hari Bakti IDI ini. Kalau bisa kita perpanjang hingga menyambut HUT IDI. Oh, gitu. Jadi disinambungkan. Jadi masing-masing cabang punya kreativitas masing-masing. Iya. Oh, jadi beda. Tapi temanya satu. Itu berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Nah, kalau di kabupaten itu, saya mulai kemarin bersama teman-teman itu dialog interaktif bersua. Oh, jadi dialog itu baru awal, Kalau dialog interaktif bersua itu memang selama itu diasuh oleh Dr. Abdurrahman Muhammad atau Dr. Tony. Iya. Nah, dalam rangka Hari Bakti ini, kami ikut bersama menyumbangkan pemikiran berupa edukasi, promosi, dan pencegahan buat masyarakat tentang penyakit-penyakit yang ada di masyarakat dan sekarang ini apalagi yang berkembang masa tiauti Pak. May lapato COVID kira-kira ya. Ya tanda kutip may lapato COVID. Malu pula hepatitis yang misterius. Iya.
Hepatitis apa tadi? Misterius dia tahu tan boleh misterius. Kan bawa otalatnya hepatitis A, B, C, D, E. Sekarang misterius po. Ya misterius di otalatnya memang lah misterius Artinya bahwa konsep misterius itu kan memang di dongko misteri. Misteri, tidak tahu walaupun itu hepatitis tapi misterinya apa? Ya. Jadi dia punya kondisi itu terjadi suatu masalah di hati. Sehingga dia punya nama hepatitis. Iya. Baik yang terjadi peradangan kah atau apa semua yang ada terjadi di di hati itu. Nah, dia punya penyebab belum ditahu. Misteri kan? Masih misteri. Itu dinamakan misterius itu. Iya. Baru iya. Dia menyerang anak-anak sampai 16 tahun. Artinya tidak seperti hepatitis yang biasanya terjadi. Begitu. Baru dia perlangsungannya sempit, pendek, tapi mau opate. Anak-anak umur berapa? Sampai 16 tahun. Ini yang benar-benar kita harus jaga juga kan. Ini malali butuh hatele butuh tak ingo apa ya kira-kira mau melihat tak ingo ngomong atau lololan apa. Betul. Saya kan dapat informasi dari berita di luar daerah. Ya. Nah, kalau di Gorontalo? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Alhamdulillah dan mudah-mudahan tidak ada. Insya Allah tidak ada karena itu dia makanya. Jadi ini kondisi ini yang cukup memprihatinkan bagi kita yang kalangan medis yang ada di Gorontalo. Bagaimana caranya supaya kita orang bisa paling kurang mencegah. Betul. Nah, Pak Dokter, kalau misalnya dari dokter saja masih misterius, bagaimana dengan kita masyarakat awam? Nah, jadi makanya fungsinya edukasi itu apa? Promosi. Jadi kita orang harus kasih tahu ke masyarakat bahwa ada satu penyakit yang diperlu tahu. Supaya jangan orang takut. Oh, iya itu. Tunggu lama mau hebat. Mungkin misalnya macam saya mau belum mau karena hepatitis ini. Sampai anak-anak itu ya mau pernah mulai dia beli abadi kok. Banyak sekali ayam pada dia sana itu. Iya. Dia punya penyebab hepatitis putih dia tanu lalu utun mai. Misterius kan? Misterius. Jangan-jangan untuk ayam. Untuk utun. Yang pasti terjadi dia masalah di hati. Ini terjadi lagi kasus macam COVID. Ya kan? Orang takut dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini harus kita jaga masyarakat jangan sampai panik. Diedukasi. Ya, jangan sampai takut. Kita kasih tahu pemahaman buat mereka. Cuman tentu dengan dia punya bahasa masyarakat. Bahasa masyarakat. Dan misalnya waktu mulai loli abah hepatitis tinggal kira-kira langsung penuduhan kan? Iya. Dituduh. Iya. Atau jadi dilakukan pendekatan. Ya. Sosialisasi betul. Pendekatan ke masyarakat. Ya. Dengan edukasinya. Ya, bukan langsung betul. Dengan ini. Iya, betul. Jadi kita orang harus kasih tahu ke masyarakat bahwa ini nama penyakit begini. Dia punya model begini. Iya. Nah, betul. Ini yang harus kita kasih tahu masyarakat. Nah, ketika masyarakat menemui taliti mehempat wah mai longol hui mola ada dia punya badan sukuning. Betul. Dia punya mata sukuning kan beli apa taliver. Oh, macam Pak Dokter bilang ini. Ya kan? Pak Dokter Irawan bilang begitu. Oh, ente. Oh, dia ini hepatitis. Misterius. Itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saling sesama masyarakat sudah saling menuduh. Jangan menjas orang. Oh, jadi itu PR-nya dokter. Ya, artinya kita kasih tahu ke masyarakat bahwa ini begini. Kalau ngoni dapat begini, kalau bapak dan ibu-ibu atau adik-adik, kakak-kakak dapat yang begini, bawa ke dokter. Oh iya solusinya itu. Gitu. Cari fasilitas kesehatan. Betul. Supaya paling kurang kita mengeliminir jangan sampai menular. Oh iya. Oke. Nah, hepatitis itu kan masih misterius Pak Dokter. Ya. Pak Dokter lo tanggulah menular. Ya. Nah, emang hepatitis ini kalau yang bukan misterius, emang juga menular? Menular. Bolondo keringat apa bisa menular? Iya. Jadi benar-benar itu tanda-tanda hepatitis itu bagaimana dokter? Dia panas tinggi, terutama kalau DP mata di sini, kan belum putih. Ada liver. Mau itu liver. Hepatitis B itu liveran bahasa lo umum. Oh, lo tahu malah itu hepatitis betul. Liver itu DP arti itu sebenarnya hati. Iya. Dan wali mau saya itu kadang-kadang cuman kan maksudnya saya ini masyarakat umum juga dulu kan sebelum saya paham medis. Jadi wali liver padahal kalau mau cari kesannya wali liver itu mah hepatitis. Padahal liver itu arti hati. Hati, iya. Liver itu artinya hati. Ya. Kalau
nama penyakitnya hepatitis. Gitu. Menular, sangat menular. Tanda-tandanya mata tadi. Ya, itu mata kuning-kuning, panas tinggi, terus mata kuning, baru lemas-lemas badan. Oh, dia slow ya. Dia semangat. Terus kadang-kadang kan kalau pada anak-anak kan dia mampu timu batahan DP panas semua bisa sampai penurunan kesadaran. Iya betul. Karena kalau dia punya suhu badan terlalu tinggi. Jadi kan kadang-kadang dia lupa mau tahan yang dia lemah. Mata tinggi. Nah, jadi latihan udah kalau umpat tuh untuk lalu mata tinggi latihan. Itu beda. Anak-anak kan beda ya dokter ya. Itu cuci mata itu ada. Cuci mata tapi tinggi kan. Oke, mata demam terus apalagi tanda-tandanya Pak? Jadi itu demam itu biasanya dia sampai 3-4 hari gitu. Baru langsung kadang-kadang langsung cepat muncul dia punya kuning-kuning. Iya, itu kan baru tanda-tanda. Nah, ketika dia mulai hepatitis, apa yang terjadi? Macam Pak dokter bilang, longolah Suwarlio bisa ya, kalau itu dalam kondisi dia punya menularkan penyakit. Iya, infeksius namanya. Jadi sementara berinfeksi tinggi. Sehingga rentan dia untuk menularkan ke orang lain. Karena pada badan itu sudah ada virus. Oh, jadi Pak dokter jangankan suarnya, keringatnya, jangankan keringat ya. Gitu. Apalagi kalau dia misalnya di dalam rumah itu makan dan lain sebagainya. Ya. Bercampur pada piring itu kan. Salah satu dia punya sarana untuk bisa menularkan. Gitu. Ini yang harus kita Tapi diberikan edukasi ke masyarakat. Ya, itu yang makanya konsep daripada ID cabang Kabupaten Gorontalo itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Ini karena Hari Bakti Uti Aba, jadi benar-benar kita orang untuk rakyat. Iya, sama dengan di podcast ini kan, bagian dari Hari Bakti. Iya, begitu artinya dokter itu dari rakyat, juga kembali ke rakyat. Betul. Buatnya kan butuh rumah sakit dokter. Iya, tapi kan di dokter rakyat jaga cari-cari. Di mana rumah dokternya di sana, di mana praktik dokternya di sana. Dari rakyat untuk rakyat, baru rakyat mau cari. Tapi ketika rakyat mau cari, melayani rakyat yang datang. Alhamdulillah, dan saya syukur sekali di Kabupaten Gorontalo ini teman-teman dokter itu benar-benar ikhlas dalam melayani masyarakat. Iya. Jadi memang saya sangat apresiasi sekali. Buti bilih mali-mali bung. Walau mongot di dokteri, maliti dokteri. Iya. Nah, biasanya orang itu monadel dokteri, bukan ti dokter tak menamai lagi. Biasanya artinya waktu saya kecil di kamar itu menamai buat mandili. Iya, menadil mandili. Menadil mandi. Ini tengah itu manditi. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah kita di Gorontalo itu mungkin karena dokter juga makin banyak dari kita masyarakat umum, jadi mau pilih hendopolo hati lu apalagi kalau tetangga. Iya betul. Jadi kan memang benar-benar teman-teman dokter di Kabupaten Gorontalo ini saya nggak senang keterlibatan mereka kepada masyarakat. Iya betul. Kepedulian mereka kepada masyarakat itu memang luar biasa. Memang di kalau macam khusus Kabupaten Gorontalo Pak Dokter Irawan, berapa dokter yang tergabung di IDI? Kalau kita itu ada 150-an, ya, yang tergabung di IDI Kabupaten. Cuman kan sekarang ini kan ada namanya dokter intensif. Mereka juga masuk dalam keanggotaan, tapi istilahnya anggota sementara karena mereka belum punya kartu tanda anggota KTA. Oh iya. Tapi mereka sudah masuk dalam, jadi sudah bergabung maksudnya. Konteksnya sebagai anggota sementara. Gitu. Itu ada sampai menunggu kartunya. Ya. Oh iya. Oke. Kita lewatkan soal kartu itu. Ya. Nah itu yang satu. Ya. Terus yang kan kedua, ada 5 tadi. Ya. Nah yang kedua apa yang dilakukan oleh IDI? Yang kedua itu kemarin, yang acara kemarin. Jadi dialog lagi. Kita bikin dialog. Dialog terbuka. Oh jadi yang pertama baru dia interaktif di Radio Poliama. Oh iya jadi masih di media. Masih di media. Kayak macam sekarang. Ya, tapi bukan interaktif ini. Ya, ini podcast. Yang kedua dialog terbuka. Dialog ya. Mengundang masyarakat. Ya kita undang masyarakat di Kabupaten Gorontalo, tentu perwakilan. Iya. Karena yang mau pendek ini COVID ini dia bohong. Betul. Ya meskipun sudah mulai ada kelonggaran, tetapi harus ada hati-hati waspada. Waspada. Jadi kita ini sampai sekarang kan belum dicabut dia punya pandemi ini. Iya.
Cuman kan artinya walaupun sudah mulai ada kelonggaran, Debo macam tiap bilang, Debo hati-hati. Debo hati-hati, waspada lah. Waspada. Tetap waspada. Jadi dialog yang kemarin lakukan dialog apa? Jadi kita dialog terbuka. Dialog terbuka, alhamdulillah. Itu melibatkan unsur masyarakat, media, LSM atau? Iya. Jadi yang kami undang itu mulai dari LSM, wartawan, ada camat-camat, pemerintahan istilahnya. Iya, ada guru. Iya, jadi memang benar-benar kita harapkan ini ketika terjadi dialog ini akan sampai pada masyarakat hingga di daerah. Istilahnya inilah simpul-simpul untuk menyampaikan ke masyarakat. Iya, begitu. Nah, jadi kemarin itu juga masih ada penyajian dari dokter anak tentang hepatitis. Iya. Apalagi yang bulan ini kita orang yang ada bulan imunisasi anak nasional. Yang dicanangkan oleh Pak Bupati kemarin. Jadi ya tanggul imunisasi tiali paling banyak imunisasi buat ingo. Walaupun ada juga imunisasi buat lansia, buat dewasa ya. Gitu. Cuman kan tanggul imunisasi itu dokter anak tahu saya curiga kalau ada imunisasi yang dewasa, masa kecil tidak bahagia. Tapi memang ada juga imunisasi untuk dewasa. Iya, ada juga. Biasanya dia tinggal sekarang ini istilah yang lagi terkenal T-booster. Booster ini kan penguat. Iya kan? Nah, artinya melotap itu dong untuk titio mbak itio. Pata meme enggak lihat tuh. Waduh lah. Iya. Gitu. Walaupun juga ada satu misalnya contoh vaksin meningitis, tamtina mau haji, mau umroh. Iya. Ya, itu kan vaksin khusus. Nah, itu diberikan hanya pada orang dewasa. Kan artinya pada anak-anak yang mau berangkat. Dia pasti kan mau muncul di masyarakat. Mau vaksin lah itu. Nah, itulah ini artinya sekarang ini itu bagaimana ya? Kadang-kadang juga kan kasihan dengan masyarakat. Iya. Tapi macam dari penjelasan Pak Dokter tadi, vaksin ini dan ini sekarang bosket penguat. Ya, itu kan maksudnya. Bukan vaksin terus, tapi ada tahapan-tahapan ini. Bolo alima jadi di polo vaksin pol dia mau tapu pol ti. Dia mau berangkat polo ti di vaksinasi. Jadi artinya vaksin itu bukan karena terpaksa. Ya. Tetapi sukarela, kerelaan karena semata untuk kesehatan. Ya, betul. Karena apalagi dengan kondisi yang sekarang pandemi diharuskan oleh pemerintah vaksinasi semua patahi wohe yang vaksinasi. Biar bagaimanapun pemerintah itu tentu kan memikirkan dia punya masyarakat. Betul. Jadi otomatis ini program yang dipikirkan oleh para ahli medis. Betul, iya. Bahwa oleh peneliti-peneliti tentang vaksin bahwa ini efektif untuk mencegah penularan. Iya. Menjaga masyarakat dari virus itu. Nah, itu. Oke, dialog yang kedua adalah dialog. Dialog terbuka. Ya, nah, yang ketiga dilakukan oleh ID kabupaten. Nah, tetap kita karena sekarang ini memang misalnya Watia mau bikin satu kegiatan, otomatis kan mengumpulkan orang banyak apa semua juga ini kan repot juga. Nah, saya pakai podcast lagi satu. Nah, itu mungkin mungkin kenal Dokter Iwan. Dokter Iwan Yusuf. Beliau kan juga karena sebagai dokter, nah kita yang dokter spesialis sore dan malam itu. Kan dia bilang waktu di podcast pas saya kan. Jawa tiap pulta lele apa? Itu Pak Iwan yang bilang masih background ini yang di muka ini. Oh gitu. Iya. Dokter dia dokter spesial juga apa? Dia spesial jaga sore jaga malam. Dokter Iwan jadi podcast di sana juga. Jadi karena beliau sebagai dokter jadi kita baktinya itu. Itu artinya kita orang semua ini menggunakan sumber daya yang ada di kita. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya Dokter Iwan mau gratis Witodoku. Artinya baik lu mau bayar ya. Artinya walaupun ini Pak Dokter Iwan itu punya fasilitas dan itu bakti dia lakukan untuk hari bakti. Dokter. Jadi memang luar biasa tuh Dokter Iwan Piano itu. Baru saya punya rencana mau bikin buti hari bakti ini pilih mulai Irawan kita mau siapkan itu kalau nggak mau. Langsung dia bilang kemarin. Jadi memang saya. Tapi belum Pak dia, belum. Jadi mungkin hari Sabtu atau Minggu ini Pak beliau. Belum apa Pak Iwan, saya duluan.
Meskipun saya bukan dokter, tapi saya melihat karena Ikatan Dokter melakukan hari bakti, nah saya terpanggil juga melakukan itu. Memang inilah pitalion tinggal di dokter. Memang betul-betul Tia Badinggo ini dia punya intuisi terhadap kesehatan itu luar biasa. Makanya saya begitu Tia Badinggo bilang, Doku, buat podcast kamar lupa saya. Artinya memang saya bangga sekali juga. Saya turut senang kenal dengan Tia Badinggo ini, walaupun dari dulu kita sampai podcast ini tertunda-tunda. Jadi meskipun saya bukan dokter, tapi kan alhamdulillah saya berteman dengan banyak dokter. Salah satunya Pak Dokter Irawan dengan Pak Dokter Iwan, Dokter Tony. Ini adalah satu wujud peran masyarakat yang ingin membantu masyarakat lainnya tentang edukasi bagaimana pencegahan dari penyakit, terutama kalau kita berbicara tentang hari bakti ini ya. Jadi Tia Badinggo boti pahala dada tahu Tia Aba. Dia dokteri tapi menyiarkan masalah tentang kedokteran. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi bagian dari kegiatan IDI. Hari bakti, termasuk juga masyarakat yang hari di dialog juga itu. Begitu. Jadi memang luar biasa. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu kita orang akan lakukan bakti sosial. Berupa apa itu Pak Dokter? Itu sekarang ini masih dalam konteks itu yang secara umum kan pemeriksaan. Ada beberapa pengobatan gratis. Pengobatan gratis. Bahkan sempat kemarin ada beberapa teman-teman orang bikin sunatan masal pol. Iya. Aduh, saya anak selesai Artinya alhamdulillah Mela patut Tia punya hilang. Tapi saya banyak kemanakan. Jadi sunatan masal lagi. Ada satu tambahan kegiatan sunatan masal. Kemungkinannya seperti itu. Kan ini masih dalam tahapan perancangan. Tapi masuk di konsep-konsep ide-ide para dokter. Begitu. Memang benar-benar Tia dokter itu untuk masyarakat. Begitu. Nah, jadi bakti sosial rencana kapan dilakukan? Nah, itu kita akan di range waktu yang 5 bulan ini. Begitu. Bisa saja dalam waktu 5 bulan ini mungkin 2 kali atau 3 kali dia punya kegiatan, bisa saja. Jadi kita kan artinya Poliwati, walaupun saya ini ketua ini boleh memandang ambil dokter bikin karin Nah, Pak Dokter, jadi kita orang sesuaikan dengan waktu-waktu teman-teman juga. Meluangkan, merencanakan dengan waktu yang mana yang menyamakan waktu. Gitu. Itu ditarget di sunatan masal kalau misalnya 1-2 kali itu artinya begini. Targetnya itu boleh berapa anak yang berapa ribu anak? Saat ini kita orang belum pasang targetan berapa. Cuma pokoknya ada kegiatan, ada rencana kegiatan. Begitu. Kan kita orang itu biasanya melihat di daerah-daerah yang terpencil. Karena jauh dari fasilitas kesehatan. Karena kan kadang-kadang buti muluna buti ati lo biaya lo. Biaya lo aja. Jadi kan misalnya ada sunatan masal ini kan alhamdulillah malah mengurangi dia punya beban biaya untuk mau bayar tamu luna buti. Betul. Boy Toma itu hulu atau polo apa? Telambi kan. Mau bayar ya lo ti imam. Mau minta ngangi dikit apa itu? Dia baru timah mau detu. Itulah. Jadi memang apalagi sekarang ya teknik-teknik sunatan juga hitanan itu juga banyak dia sekarang update. Jadi bagus buat dokter untuk mengabdikan dia punya ke masyarakat, dan masyarakat saya yakin bisa terbantu sekali. Betul. Karena beberapa pengalaman yang kita orang bikin hitanan massal di tahun lalu apa semua itu juga antusias masyarakat itu luar biasa. Saya pernah bikin itu hitanan massal itu di rumah, kebetulan di rumah pas saya itu waktu kerjasama dengan taekwondo. Di Pelayangan. Iya. Ya kan rumah di muka, tempat taekwondo di belakang. Yang terlampir rencana podcast belum jadi di sana itu. Hanya di sini kan. Dia Pelayangan ada podcast yang tidak jadi itu. Itulah. Sebelah kan ada gedung klinik. Gitu. So bukan klinik itu Pak Dokter? Alhamdulillah. Langsung mulai. Izin operasional ada, cuman karena ada beberapa kesibukan juga belakangan ini belum kita orang buka. Izinnya sudah. Izinnya sudah. Saya lewat gor kan bawa dekat. Alhamdulillah. Ulati itu apa? Saya itu berharap bahwa saya mau datang Pati Aba.
Malah mau nguli media lo mau tengah meti mandiri ti dokter. Ya, kalau saya begini Aba ya. Kalau ti Aba mau nak omade olah ti Aba ti malu buoli tali ti. Oh iya betul. Tapi kalau saya datang pati Aba berarti sananya saya itu. Sehat. Sehat dua-dua. Ya, kalau saya datang kalau misalnya saya datang pati dokter bawa dua. Apakah misalnya konsultasi atau memang so parah? Itu kan. Jadi kan apa namanya? Wih, hati Allah ti Aba di ngobut kan tidak enak rasanya. Tapi kalau saya datang pati Aba pasti mbak podcast ini. Oke. Nah, Anda bikin sunatan massal di situ dengan taekwondo? Ya, itu waktu saya bikin sunatan massal, kita orang punya target itu cuma 50 anak. Jadi kamar 100 lebih. Yang disunat? Iya. Yang dihitan di sana? Iya. Ilo puli talaunya usah Aba. Iya, karena kan tidak sesuai target yang saya target hanya 50 ternyata membludak. Membludak 2 kali lipat kan. Aduh, hati Allah pertama pengulama ini. Jadi terpaksa itu waktu itu ahadi lagi. Udah buat apotek. Jadi minta bantuan teman-teman untuk beli di rumah sakit dia punya obat-obatan apa semua. Supaya terlayani ini masyarakat. Intinya adalah terlayani. Ya, begitu. Artinya bahwa kita orang itu bangga sekali dan senang. Pokoknya luar biasa dia punya itu bahwa kita orang bisa melayani orang itu. Iya. Saya terus terang, saya kalau bisa melayani pasien itu senang dah. Oh gitu. Iya, karena ada sesuatu yang saya bisa bikin. Ada nilai kepuasan tersendiri. Iya. Apalagi yang dia waktu ya dokter Budahodi. Iya. Iloluli pasien, senang dah. Iya. Jadi bukan cuma pasien yang senang. Contoh macam Pak Sapri Zaipi kan. Lagi ada bermasalah di belakang. Iya, semoga lekas sembuh Pak Sapri. Iya, mudah-mudahan. Tapi sempat konsultasi dengan Pak Dokter Ira. Iya, alhamdulillah. Jadi mau odung pasien Orlando Iloluli itu apa aja, bukan keluarga saja yang senang Pak, kita orang sebagai dokter itu senang sekali. Alhamdulillah. Berarti dia mau Iloluli. Artinya dia belum nalebut hati itu betul. Maksudnya. Ada sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita orang itu ketika kita orang punya pasien sembuh. Iya. Gitu. Nah, itu yang kita orang lakukan. Ya, jadi membludak di sana. Nah, oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima apa? Yang kelima itu, sekarang kan kita orang berbicara ke masyarakat semua. Iya. Yang kelima itu dengan ide yang brilian dari Dokter Abdurrahman Muhammad. Dokter Tony Muhammad, ya. Beliau bilang kalau begitu yang kelima kita orang bikin buat kalangan dokter, Jo. Maksudnya? Jadi ada sebuah mini simposium. Jadi simposium. Kegiatannya apa? Kayak seminar, simposium. Internal dokter? Iya, internal dokter. Nah, yang kita garap di sini itu adalah dokter-dokter yang di fasilitas tingkat pertama di puskesmas. Iya. Jadi peserta? Ya, jadi peserta. Itu berbicara tentang terapi gula, diabetes mellitus. Iya. Dengan insulin. Nah, itu ranahnya Dokter Tony, kebetulan kan beliau memang spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam. Ya, lebih mengarah itu lah. Iya, dulu saya waktu masih bawa acara dengan Pak Dokter Tony, kalau Pak Dokter Tony sebagai dokter penyakit dalam, karena saya asistennya bawa acara di Poliama. Ya. Saya dokter penyakit tenaga dalam. Yang penting mau dalam liu apa? Dalam liu kan. Baru jadi itu internal dari dokter. Ya. Nah, internal dokter, gitu. Tapi dokter-dokter yang khusus di fasilitas tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Itu tujuannya apa? Memberi pengetahuan dasar, bahwa kan sekarang ini orang kalau bilang gula udah mesti menadil dokter spesialis, Pak. Oh iya. Nah sekarang kan alhamdulillah program pemerintah juga ini bagus sekali, dia mendekatkan pelayanan itu, ada namanya program pengobatan untuk penyakit kronis. Nah, dia nama Prolanis. Oh iya. Oh, jadi itu DP kepanjangan ya. Saya mau tahu DP singkatan. Artinya secara umum ini ya, bahwa itu program itu luar biasa. Contoh saya PCB. Iya. PCB itu kan artinya sedangkan saya mau 40 apalagi orang tua. Iya kan, betul. Nah, saya 42. Dokter berapa? 45. Oh beda 3 tahun. Nah, jadi ketika misalnya orang diabetes lalu mau itu musim di rumah sakit. Iya. Di puskesmas ada. Oh, betul. Jadi memang program pemerintah untuk mendekatkan pelayanan yang bisa mungkin spesialistik ya. Iya.
ke masyarakat. Ada di situ. Jadi dulu TCB itu ati musi lalu mah alu isabu dong gue toko taman. Ketemu. Iya, malah di mall Masa Tiaba itu. Iya. Nah, sekarang kan mau sedikit rumah dapat TCB. Iya, di sana rumah. Iya. Baru jadi dulu ke sana. Jadi mau hidup rujukan butito puskesmas antrian banyak sekali. Iya mau oriki itu belah itu enggak ada budaya. Jadi sakit, rujukan kau dari lade bele. Iya, kau dari lade bele. Iya dong kau mau ngotak. Iya. Kau dutal mata. Dia lombu. Itu pun lombu poli antri tomota. Nah, ini maksudnya ada pendekatan pelayanan. Begitu. Ini apa kalau tahu lihat kegiatan NDW itu? Prolanis. Tidak kegiatan internal. Mini simposium. Jadi mini simposium itu bahwa di situ memang kalau salah satu penyakit yang akan ditekankan oleh Dokter Tony di mini simposium itu tentang diabetes mellitus, tentang gula. Bagaimana penanganannya menggunakan insulin. Jadi mau total gitu di situ. Jadi tidak perlu harus ke dokter ahlinya ke sana. Di puskesmas boleh. Jadi ini yang memang bagus juga idenya. Artinya contoh misalnya kalau macam di Kabupaten Gorontalo ada 19 puskesmas. Nah, minimal 19 puskesmas ada dokter yang tahu tentang itu dan menangani di kecamatan itu. Betul. Bukan nanti 19 kecamatan di satu dokter. Ya, dia kira-kira oleh awal tatu asparaga mengenai bunda itu kan artinya jauh kan. Hati-hati mulu misalnya tahu pasien di dalam pasien. Iya. Jadi layo limai. Dan mau antri tiyo. Belum le dungga memai lapas tuh sudah tutup loket. Jadi ini maksudnya. Iya, karena perjalanan jauh kan. Jadi memang benar-benar luar biasa saya itu. Ide brilian itu ya. Iya, saya kagum Dokter Tony bilang, Irawan bikin kamar begini Jo. Iya. Supaya paling kurang yang memang program yang selama ini jalan itu Prolanis. Jadi ada kan makanya itu enaknya dokter itu dia punya update ilmu itu ada terus. Jadi misalnya ini obat harus dikombinasi dengan ini. Nah itu ada. Nah ini oleh Dokter Tony, beliau bikin begitu. Saya mau kasih tambah dorang punya pengetahuan tentang terapi insulin pada pasien diabetes. Nah ini yang kita orang yang akan kita lakukan dalam kegiatan kelima tadi. Itu khusus dokter yang di puskes, yang apa DP istilah? Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Khusus dokter, bukan tenaga medisnya yang lain di puskes, khusus dokternya. Khusus dokter. Oh, dokter umum. Dokter umum. Gitu. Artinya udah hilang duluan. Pepen dia menunggu artinya saya ini pengidap diabetes dan butuh ilmu itu. Walaupun bukan saya punya tapi kan paling kurang body cara liu Contoh misalnya kalau macam saya kan orang yang di media, di podcast dan sebagainya, butuh juga ilmu itu. Minimal bisa menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh dokter. Gitu. Artinya sekarang kan era digital informasi harus lebih mudah diserap oleh semua orang. Harusnya kan. Makanya dimanfaatkan. Iya, ini podcast ini alhamdulillah saya terus terang terbantu sekali. Bayangnya sekarang kita orang ini ada berapa penonton ini kira-kira jatuh latih ya. Iya, mudah-mudahan dia nanti akan banyak. Ya kan. Bayangkan kalau misalnya insya Allah di ABP podcast ini banyak dia punya penonton misalnya 1.000. Iya, berarti 1.000 orang yang menonton. Memanfaatkan. Dia saya kumpul 1.000 orang di kondisi yang masih sekarang ini. Iya betul. Jadi memang benar-benar ini media-media seperti ini bagi saya terbantu sekali. Bukan cuma di dokter yang terbantu, saya Allah terbantu. Lama sekali ini jadwal. Jadi itu yang kelima. Jadi ada 5 program yang dilakukan selama 5 bulan ini dalam rangka Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia. 5 itu memang dari pusat sampai ke bawah atau khusus di Kabupaten Gorontalo yang 5 ini? Kabupaten Gorontalo saja itu. Jadi kita orang itu punya kreativitas masing-masing. Kira-kira apa yang kita orang mau bikin. Itu yang dibebaskan. Beda lagi dengan daerah lain. Yang pasti konteksnya adalah Hari Bakti Dokter Indonesia. Mengabdi untuk negeri, berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Gitu. Pak Dokter, di Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia. Benar itu bola. Wati Allah mengilu. Bukan masalah gak dapat dokter. Ini patah rantai kena Wati Allah.
Aduh, tiba dokter tidak pakai gula. Ya. Latih ini patah latih ya. Aduh. Latih tiap solid. Solid dia latih. Tapi ternyata lo kayak kopi pahit. Ya. Iya kan? Kan ada emang kopi itu pahit apa dia kopi manis. Kan dia bahasa lipat itu lipat ada ngoleh hula. Padahal yang kasih manis itu gula. Kebanyakan gula. Polima gula ini dipersalahkan. Itu ya. Makanya kita orang tidak persalahkan gula malam ini. Iya, makanya tidak pakai gula. Nah, di Hari Bakti ini kan dengan 5 kegiatan sesuai kreativitasnya Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Gorontalo yang dipimpin oleh Pak Dr. Irawan ini, apa sebenarnya targetnya apa setelah di 5 bulan sampai menuju ulang tahun IDI. Ya. Jadi kan konsep daripada mengabdi dan berbakti itu targetnya sangat luar biasa. Jadi kita harapkan itu apalagi untuk sekarang ini ya. Dengan berbagai macam penyakit yang timbul. Ada satu apa yang bernama cacar monyet. Beheli. Baru beberapa minggu lalu saya ada terima dia punya berita ini. So muncul poli ini cacar monyet. Tapi alhamdulillah di Indonesia belum. Indonesia belum. Kalau hepatitis Indonesia ada tapi bukan di Gorontalo. Ya. Insya Allah tidak di Gorontalo. Ya. Cacar monyet alhamdulillah belum di Indonesia. Belum di Indonesia, baru di luar negeri. Yang jadi pertanyaan begini Pak Dokter. Pada saat Pak Dokter bilang cacar, itu dungu-dungu. Monyetnya ke saya. Oh jadi ini informasi ini muncul yang baru. Iya, jadi sudah polda edaran ini tentang cacar monyet. Jadi kalau artinya mau lo butim polda itu masyarakat putih. Uti mak di poheli hemulayama boleh. Hepatitis boleh hemulayama. Covid. Tuh, pada poli mau lo hepatitis misterius. Gimana mau lo pol cacar monyet. Artinya nah ini satu kondisi yang mengharuskan kami orang-orang dari medis yang paham penyakit ini bagaimana menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak panik. Oh iya. Nah, ini kan salah satu konsep yang muncul pada namanya berbakti buat negeri. Mengabdi untuk rakyat. Nah, ini konteks dari situ saja yang kita bisa ambil itu. Nah, apa yang jadi target di kabupaten setelah melaksanakan Hari Bakti di 5 bulan nanti? Nah, paling kurang bahwa yang pertama kita ada kontribusi buat pemerintah. Ada targetnya itu berupa kontribusi buat pemerintah. Bagaimana kita sebagai dokter itu ada peran dari bidang medis untuk pemerintah menyehatkan dia punya rakyat. Kemudian mencegah penularan penyakit-penyakit yang baru, menjaga masyarakat tetap tidak panik. Otomatis dengan hal-hal seperti ini insya Allah target-target itu bisa. Iya. Jadi simpel saya sebenarnya target, tapi kegiatannya justru harus lebih banyak, lebih bagaimana caranya melakukan pendekatan kesehatan kepada masyarakat. Jadi itu sebenarnya targetnya. Supaya artinya dokter ini ambil hemat itu sombong itu dokter. Nah, dengan mendekatkan diri pada masyarakat. Alhamdulillah. Semoga stigma ya. Kalau bisa saya bilang Iya. Oh, mentang-mentang mah dokter mah madung mali. Amdi madung kaya. An mana oti mah lang-lang kelala itu. Ya dalih mah apa li itu. Iya, betul. Starton pula pasien yang ngonti boy itu. Iya kan bagaimana sehat itu hati ya kan. Padahal itu sebenarnya. Iya, kadang-kadang saya juga begitu artinya. Puluh tak mau dibuat itu hati mak lo patah buai. Tapi ketika lawan dia tol tamani Dokter Irawan, jadi lo tahu kan? Itulah. Sombong Dokter Irawan. Wah itu lah. Jadi ini juga salah satu momen yang bagus kalau bagi saya untuk teman-teman dokter menghapus image ini. Ya. Bahwa dokter itu tidak ada yang sombong. Ya gitu. Iya. Nah buktinya ini. Oh, dunia itu anda lo tahu mati ya. Oke, mudah-mudahan Pak Dokter ini akan sukses dan lancar terus kegiatannya. Amin. Oke, Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia khususnya untuk Kabupaten Gorontalo, tema utamanya adalah berbakti berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Sudah hadir. Abadinggo. Kopi pahit. Pahit sekali kopi apa? Alhamdulillah.